Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, dengan nomor NIM 09105802230004. Alamat saya di Kanyuara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi bab 6, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme. A. Konsep dasar konstruktivisme. B. Tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. A. Konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Evelyn Siregar dan Hartini Nara, 2014-39. Teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan, konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Menurut teori konstruktivisme, yang menjadi dasar bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan peserta didik itu sendiri. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru. Sehingga proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa agar bisa mendorong peserta didik mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Driver dan Oitham dalam Evelyn Siregar dan Hartini Nara, 2014-39. Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme yaitu 1. Orientasi, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. 2. Elisitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. 3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. B. Tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. 1. Piaget. Konsep dasar teori Piaget berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. Skema memang sudah banyak digunakan oleh ahli bahasa, psikolog untuk menjelaskan interaksi antara beberapa faktor yang berpengaruh dalam pemahaman. Selain skema, ada beberapa konsep lain yang dikembangkan oleh Piaget, yaitu asimilasi, akomodasi, organisasi dan keseimbangan. 2. Vygotsky. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Suyono dan Haryanto, 2014-109. Pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturalnya. Proses dan konteks kultural yang beragam juga menghasilkan belajar yang beragam pula. C. Aplikasi dan implikasi belajar teori konstruktivisme. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. 2. Pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. 3. Dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial kultural bagi peserta didiknya. 4. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual ataupun kelompok. 5. Dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi dan menyimpulkan. 6. Guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan
Rasa tanggung jawab pribadi. Menurut prinsip konstruktivisme, seorang guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Maka penekanan lebih kepada peserta didik yang belajar dan bukan pada guru yang mengajar. Peserta didik ketika awal dalam pembelajaran membawa konsep-konsep, norma-norma, nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku tertentu ketika mengikuti pembelajaran pertama kali. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan. 1. Peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. 2. Terlibat aktif dalam memecahkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. 3. Pengetahuan tertanam sesuai skema yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. 4. Masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. 5. Peserta didik lebih mandiri, dewasa dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. 6. Pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajar dapat diharapkan. Kekurangan. 1. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses belajarnya melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu peserta dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, sehingga pendapat peserta didik berbeda dengan pendapat para ahli. 2. Teori ini menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan keaktifan siswa.